Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa matana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Kali ini Al-Fakir akan membacakan lawazimul iftar fa'arbaatun, kewajiban yang dilakukan disebabkan telah membatalkan puasa. Itu ada 4, yaitu al-qada'u wal kafaratu wal fidyah wa imsaku biqiyatin nahar tashbihan lis-shaimi. Jadi ada kewajiban qada', ada kewajiban kafarah, dan juga ada kewajiban imsaku biqiyatin nahar. Ini apa saja ini maksudnya? Kita baca kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Yang pertama, amal qada'u. Qada' itu apa? Qada' ataupun menunaikan hutang puasa, fawujubuhu amun ala kulli muslimin. Kewajiban qada' itu amun, wajib, atau merata. Amun itu merata. Kewajiban qada' itu merata ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, mukallafin yang mukallaf. Taraka shoma yang meninggalkan puasa bi udhrin dengan sebab uzur, au bi ghairi udhrin atau dengan tanpa uzur. Jadi kalau ada seorang muslim yang mukallaf meninggalkan puasa, baik meninggalkannya tersebut uzur atau dengan tanpa uzur, di tahun kemarin maksudnya, di puasa tahun kemarin, maka dia wajib qada, menunaikan puasa. Misalnya puasa saya batal tahun kemarin 2 hari, kenapa? Karena uzur, misalnya sakit, maka qada. Jangan sampai masuk Ramadan lagi ditunaikan niat qada. Atau dengan tanpa uzur, saya punya utang di tahun kemarin 2 hari, kok sampai punya utang puasa, uzur ya, enggak sengaja, maka qada. Fal haidu, adapun orang yang haid, taqdis shaumah. Orang yang haid di tahun kemarin, di Ramadan tahun kemarin, misalnya haidnya 7 hari, minimalkan 7 hari yang nggak bisa puasa, maka taqdis shaumah, diqada 7 hari sebelum masuk ke Ramadan berikutnya. Wakada, begitu juga al-murtadu, orang yang murtad. Begitu juga orang yang murtad. Saya di Ramadan tahun kemarin murtad 3 hari, misalnya. Tahun kemarin saya murtad 3 hari. Otomatis kan 3 hari meskipun maksa puasa kan batal puasanya karena kondisinya murtad. Maka diqada 3 hari. Setelah Ramadan dia tobat, misalnya masuk Islam lagi. Setelah 3 hari lah masuk Islam. Jadi murtadnya 3 hari, setelah hari yang berikutnya dia masuk Islam, dia puasa normal seperti biasa. Maka puasa yang rusak gara-gara murtad 3 hari tersebut ya harus diqada 3 hari. Wa amal kafiru, dan adapun orang kafir, wasobi, dan anak kecil, wal majnun, dan orang gila, fala qada alaihi. Adapun orang yang di Ramadan tahun kemarin kondisinya kafir, ataupun sobi, masih belum balik, atau majnun, statusnya gila, gak waras, fala qada alaihi. Dia tidak berkewajiban untuk mengqada karena kondisinya seperti itu, belum mukallaf, tidak masuk kategori mukallaf. Wala yushtaratu tatabu' fi qada'i Ramadan. Tidak disyaratkan terus-menerus dalam mengqada Ramadan. Misalnya, saya punya hutang 7 hari. Punya hutang puasa berapa? 7 hari. Loh, maka dalam menunaikan qada 7 hari itu tidak harus tatabu, tidak harus terus-menerus. Qada 2 hari dulu, setelah itu istirahat. Setelah itu lanjut 2 hari lagi qada. Setelah itu istirahat, lanjut lagi sampai itu lunas 7 hari. Walakin yaqdi kaifa syaa. Jadi mengqada itu sesuai dengan kehendaknya. Mutafarriqan wa majmu'an, mau dipisah-pisah ataupun disambung sampai selesai, silahkan. Sekarang kafaroh. Ini kafaroh. Wa amal kafaratu fala tajibu illa bil jima'i. Jadi dalam hukum puasa itu ada hukum kafaroh. Kafaroh ini tidak wajib kecuali disebabkan jima. Misalnya pada saat Ramadan di hari kelima saya nggak kuat, siang hari saya jima, bersetubuh dengan istri saya, maka itu menyebabkan kafaroh. Jadi nanti setelah Ramadannya selesai dia harus membayar kafaroh.
Wa amal istimna'u, dan adapun istimna, enak-enakan dengan praseks, enak-enakan dengan kemaluan. Wal uklu, dan makan, wa syurbu, dan minum. Wa ma adal jima', pokok selain jima, la yajibu, maka tidak wajib, bihi, dengan sebab istimna ukul syarab tersebut, kafaratun, kafaroh. Ya kalau puasanya hanya batal karena makan, karena minum, atau istimna seperti melakukan onani dan sebagainya, ataupun oral seks, bukan jima, maka tidak mewajibkan kafaroh, hanya batal saja, qadha biasa. Kafarohnya apa? Jima itu. Maka fal kafaratu, adapun kafaroh ialah itqu raqabatin, memerdekakan budak perempuan. Itqu raqabatin, memerdekakan budak perempuan, dimerdekakan tuh, cari budak perempuan lalu dimerdekakan. Fa in asar, kalau sulit, waduh, mana kita dapat budak perempuan? Kan sulit sekarang, karena perbudakan sudah ditutup sekarang oleh hukum internasional. Maka kalau nggak menemukan budak, fasaumu syahraini, maka puasa 2 bulan mutatabi'aini, yang berturut-turut. Puasa 2 bulan yang berturut-turut. Artinya harus tatabu, tidak boleh putus-putus selama 2 bulan puasa. Batal pertengahan, ulang lagi dari awal, tatabu namanya. Fa in ajuza, kalau nggak mampu, misalnya saya puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, maka fa'it'amu sittina miskinan muddan, memberi makan ke 60 orang miskin, masing-masing 1 mud, 60 orang miskin. Cari. Oh, berat ya, berat. Ya makanya kalau siang di saat Ramadan nggak usah jima, nggak usah. Sekarang imsaku baqiyatin, wa ma imsaku baqiyatin hari, dan adapun menahan sebagian hari, menahan diri di sebagian hari, fa yajibu, maka ialah wajib imsaku baqiyatin nahar alaman usirof bil fitri au kusiro fihi. Ada orang misalnya dia terdesak untuk membatalkan puasanya, ataupun malas, itu dia itu wajib menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, ditahan. Wala yajib, dan tidak wajib ala haid, atas orang yang haid, idza tahurat, ketika si haid tersebut suci. Apa yang tidak wajib? Imsaku baqiyatin nahari, menahan diri di sebagian, imsaku baqiyatin nahari, menahan diri dari sebagian harinya haid tersebut. Misalnya ada orang haid 7 hari misalnya, kemudian di hari yang ke-7 tersebut haidnya berhenti sebelum wurub, sebelum maghrib, yaitu berhenti jam 5 misalnya, ataupun berhenti di waktu asor. Maka dia tidak wajib, wah haid saya sudah berhenti, berarti saya sudah ingkito, sudah nggak haid lagi. Oh gimana saya di masa berhentinya kan masih siang? Maka imsaku baqiyatin nahar, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa itu tidak wajib. Ya silahkan makan, nggak apa-apa. Puasanya besok paginya, puasanya di hari yang ke-8, keesokan harinya. Nggak apa-apa kalau bagi orang yang haid yang darahnya putus di siang hari, maka tetap aja nggak usah berpuasa, nggak usah. Puasanya besok saja. Wala al musafiri, dan tidak wajib imsak atas orang yang dalam perjalanan, idza qadima muftira, ketika ia berangkat dalam keadaan membatalkan puasanya, min safarin, dari perjalanan, balawah, yang nyampe marhalata, ini dua marhalah. Jadi ada orang perjalanan yang perjalanannya sampai 2 marhalah, yang bisa kita melakukan rukhsah qasar, jamak qasar, maka dia tidak berkewajiban imsak, tidak berkewajiban puasa, tidak wajib lah. Wajib, kemudian wajibu dan wajib al-imsaku, menahan diri, ya ini harus puasa, idza syahida bil hilal adlun wahidun yaum syakki, ketika ada satu orang yang jujur di yaum syak, di hari syak, dia menyaksikan hilal. Misalnya oleh tim yang ada yang diputuskan oleh pemerintah, mereka semua mufakat bahwa hilal tak terlihat di malam setelah 29 Sya'ban itu. Maka dilakukanlah istiqmal 30 hari bulan Sya'ban. Dilakukan istiqmal. Kemudian di Yaumus Syak, di hari ke-30-nya tersebut, ada satu orang yang jujur, dia
bersaksi telah melihat hilal, maka wajib imsak. Wajib imsak mengikuti satu orang adil tersebut. Wasaumu fis safar afdhalun minal fitri illa idza lam yutik. Puasa saat perjalanan itu lebih utama daripada membatalkan, kecuali sudah tidak mampu. Kalau tidak mampu ya nggak apa-apa, tapi yang lebih utama tetap puasa. Kalau nggak mampu ya silahkan dibatalkan. Wala yuftaru yaumun yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi. Hari di mana kita dalam melakukan perjalanan tidak boleh dibatalkan puasanya di saat kita keluar wa kana muqiman, dan kita melakukan mukim. Kita statusnya mukim, bukan hadir, mukim bukan musafir, fi awwalihi, di awal perjalanannya tersebut. Begitu juga wala yaumun, kita tidak bolehkan membatalkan puasa di suatu hari yakdimu, di mana seseorang memulai perjalanan idza qadima shaiman, ketika di saat berangkatnya dia puasa. Ketika berangkatnya dia puasa. Jadi di saat dia berangkat dalam melakukan perjalanan, maka di hari di mana dia melakukan pemberangkatan dari tempat itu, dan tempat itu adalah tempat pemukimannya, bukan tempat persinggahan sementara, pemukimannya asli, maka hari itu tidak usah dibatalkan puasanya. Wala yaumun yaqdimu idza qadima shaima. Begitu juga hari di mana kita memulai suatu perjalanan, di saat kita memulai perjalanan tersebut dalam keadaan puasa, maka hari tersebut jangan dibatalkan. Gitu. Kemudian apalagi? Fidyah sekarang. Wa ammal fidyatu, adapun fidyah, fatajibu, maka wajib fidyah al hamil, atas orang yang hamil, wal murdi'i, dan orang yang menyusui. Kapan itu? Idza aftarata, di saat keduanya tersebut telah membatalkan puasanya, khaufan, karena khawatir, takut, ala waladaihima, atas anak dari kedua hamil dan murdi tersebut. Misalnya ada orang hamil, dia dapat keterangan dari dokter kalau sampean ini puasa. Dokter itu istilahnya orang yang ahlul ikhbar. Kalau sampean maksa puasa, maka janin yang ada di perutnya itu kondisinya, ya kondisinya akan dipastikan kurang sehat, mempengaruhi terhadap kesehatan janinnya misalnya. Lalu dia khawatir terhadap janinnya, maka boleh nggak puasa, tapi harus diqadha sekaligus bayar fidyah. Begitu juga murdi. Ketika murdi khawatir kalau saya puasa, maka bayi yang saya susui ini kesehatannya dikhawatirkan akan berkurang kesehatannya. Maka si murdi kalau betul-betul khawatir pada bayi yang disusuinya, boleh meninggalkan puasa. Tapi ya tetap qadha dan sekaligus fidyah. Fidyahnya apa? Likulli yaumin muddun. Setiap utang satu hari, muddu hintotin, membayar satu mud hintoh gandum, limiskinin wahidin, bagi satu orang miskin. Ini maksudnya di daerah Timur Tengah, daerah Irak, Baghdad. Karena di sana makanan pokoknya itu adalah gandum, kutul baladnya. Kalau di Indonesia kutul baladnya adalah beras. Maka kita harus beras mudnya, fidyahnya kita. Satu hari satu mud itu kurang lebih 7 on. Satu mangkok Ajinomoto itu. Tapi nggak cukup fidyah saja. Bagi hamil murdi tadi yang khawatir atas janinnya, ma'al qodoi, tetap disertai dengan qodho juga, dibayar puasanya. Jangan hanya bayar fidyah tok. Wasyaikhul harim idza lam yasum tasaddaqa an kulli yaumin muddan. Adapun orang yang tua, yang sangat tua, yang sudah lansia, ditinjau dari fisiknya, saking umurnya sudah tua sekali, misalnya umur 98, umur 100, fisiknya sudah lemah saking tuanya, lalu dia tidak mampu puasa, maka nggak apa-apa, nggak puasa. Loh, cara bayarnya gimana? Cara qodhonya? Nggak usah qodho, cukup diganti dengan fidyah. Hutang puasa satu hari, bayar, cari orang miskin, satu orang ngasih beras 7 on ataupun 1 mud, kurang lebih 7 on gitu. Kalau 2 hari ya 2 mud. Kalau hutangnya 3 hari ya 3 mud. Kalau 29 hari ya 29 mud.
Itu. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Silakan ajukan koreksinya, kritik, saran, dan apa yang kita dapatkan, 1 huruf 2 huruf ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.